Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita dari berbagai macam karunia dan nikmatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya. Dan kita meminta kepada Allah, berdoa kepadanya, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah memberkahi majelis ini, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita berada di penghujung bab atau kesimpulan pokok-pokok pembahasan bab dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 191 dan 192, yang mana dari bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menyimpulkan beberapa poin penting, poin yang patut kita renungkan bersama, bukan hanya sekadar menjadi bahan murojaah dalam pembahasan ini, akan tetapi juga banyak faidah-faidah penting yang dijelaskan oleh para ulama yang lainnya berkaitan dari kesimpulan yang beliau sebutkan. Yang pertama dari pokok pembahasan dalam masail bab ini adalah ketika beliau yang pertama menjelaskan tafsir dari dua ayat surah Al-A'raf ayat 191 dan 192. Ya, jadi bagian yang pertama atau poin yang pertama adalah penjelasan tafsir ayat Al-A'raf 191 dan 192. Yang mana ayat ini sudah pernah kita jelaskan. Di sana Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan pertanyaan Allah itu bukan hanya sembarangan pertanyaan, karena pertanyaan ini berisi sindiran dan teguran keras. Apa pertanyaan itu? Allah bertanya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, padahal Dia sendiri adalah ciptaan? Itu pertanyaan Allah. Jadi seorang yang membuat berhala, membuat patung dari kayu, lalu dia sembah sendiri, ini pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kaum musyrikin pada saat itu. Nah, ayat ini mengajarkan atau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya segala sesuatu atau segala bentuk penyembahan selain daripada Allah adalah di antara bentuk kezaliman yang paling zalim, yang paling nyata. Kenapa? Karena yang berhak disembah adalah Sang Pencipta, bukan yang diciptakan. Allah yang punya kuasa mencipta, memberi rezeki, menolong dalam kesulitan, dan inilah penekanan permasalahan tauhid di dalamnya,
mentauhidkan Allah dalam ibadah, doa, pengharapan dan yang lainnya. Ini penjelasan singkat dari tafsir dua ayat tersebut. Kemudian pokok yang kedua dalam bab ini, penulis rahimahullah menyampaikan riwayat kisah dari perang Uhud, perang di bukit atau di gunung yang terjadi di sekitar gunung Uhud di dekat kota Madinah, yang mana perkara ini menjadi renungan kaum muslimin dari dahulu sampai pada hari ini, bahwasanya di kejadian perang Uhud tersebut Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia. Beliau adalah manusia yang paling mulia, kekasihnya Allah. Beliau adalah pemimpin para umat manusia. Di perang itu beliau sallallahu alaihi wasallam terluka. Jadi hikmah dari kisah perang Uhud itu bahwa beliau itu terluka. Wajah beliau berdarah. Bahkan gigi seri beliau patah. Sekali lagi, padahal beliau pada posisi orang atau manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia pilihan. Nah, dari sini kita belajar juga bahwa kisah Uhud ini memberikan pelajaran tentang bahwasanya ujian, begitu pula cobaan dan kesulitan itu bisa datang bahkan kepada orang yang paling dekat kepada Allah. Ini pelajaran pentingnya dari kisah perang Uhud tersebut, bahwa ujian, cobaan, kesulitan itu bisa datang bahkan kepada orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi salah kalau orang berpikir, beranggapan, berasumsi bahwa kalau orang semakin dekat kepada Allah nggak ada ujiannya, nggak ada cobaannya, nggak ada kesulitannya. Malah di sini di perang Uhud itu, kisah di peperangan di dekat bukit Uhud itu memberikan pelajaran bahwa orang yang paling dekat kepada Allah pun diuji, dicoba dan diberikan kesulitan. Jadi kalau kita ataupun orang lain sedang dalam kesusahan, maka jangan terburu-buru untuk mengatakan, Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak sayang sama saya. Nggak demikian. Karena justru mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat kita. Nah, inilah di antara kisah atau hikmah di perang Uhud tersebut. Itu pokok yang kedua dalam bab ini. Pokok yang ketiga dalam bab ini, kata penulis, adalah kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul dan periode setelah beliau yang menjadi pemimpin para wali yang mengamini dalam salat. Jadi dalam bab ini, di pokok pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang doa kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh para sahabat. Dan penulis di sini itu bukan sedang membahas fikihnya dari permasalahan doa kunut. Ya, bukan sedang menetapkan hukum fikih dari kunut itu apakah wajib hukumnya ataukah sunnah. Bukan itu fokusnya. Yang ditekankan dalam poin ini adalah Rasulullah SAW sebagai pemimpin para nabi dan pemimpin dari sahabat pada waktu itu, juga pemimpin dari para wali-wali Allah. Pelajaran pentingnya adalah beliau tetap berdoa dan kembali kepada Allah, terutama dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan. Rasulullah tidak pernah mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Rasulullah tidak pernah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya ini nabi, saya ini utusan Allah, pasti saya bisa lepas dari masalah dan saya bisa menyelesaikan masalah. Tidak pernah ada ungkapan seperti itu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran pentingnya dari permasalahan kunut di sini, kata penulis, adalah ketika manusia selevel sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tetap berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sebagai umatnya, pengikutnya, tidak menggantungkan diri kepada Allah, malah suka menggantungkan diri kepada orang lain? Bahkan sebagian umatnya ini menggantungkan diri kepada orang soleh yang sudah wafat, padahal orang-orang soleh sendiri pun sangat bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini pelajaran penting, bahwa hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kita kalau kagum kepada orang soleh, kita cintai mereka,
Ketika mereka masih hidup kita minta nasihat kepada mereka, nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika menggantungkan harapan, memohon keselamatan, atau apalagi sampai meminta rezeki kepada mereka yang sudah wafat tersebut. Dan ini bukan bagian dari petunjuk Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, poin-poin yang dituliskan oleh penulis di sini, dari yang pertama penjelasan tafsir 2 ayat surah Al-A'raf 191-192, hikmah dari kisah perang Uhud, dan doa kunut yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana beliau berharap dan meminta kepada Allah. Kemudian pokok pembahasan dari bab ini yang keempat adalah orang-orang yang didoakan kecelakaan atas diri mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang didoakan kecelakaan atas diri mereka adalah orang-orang kafir. Maka dalam perjalanan sejarah, apabila kita buka lembar sejarah, ternyata orang-orang yang pernah didoakan kecelakaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang ini disebutkan dalam riwayat Sofwan bin Umayyah yang pertama, yang kedua Suhail bin Amr, dan yang ketiga Al-Haris bin Hisham. Nah, ketika doa ini dipanjatkan ke atas mereka, yang mana pada saat itu 3 orang ini dalam keadaan kafir, dan kekufuran mereka ini belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa kondisi mereka pada saat itu betul-betul masih jauh dari rahmat Allah karena kekufuran mereka. Tapi perlu kita tinjau dan kita perhatikan dengan seksama. Ketiga orang yang didoakan sama Nabi ini, ya, mereka pada saat itu dalam kekufurannya, belum beriman. Pertanyaannya, bukankah pantas mereka memang didoakan kecelakaan? Bukankah pantas, sebuah kepantasan didoakan kecelakaan? Kalau secara logika, jamaah rahimakumullah, itu iya, gitu loh. Secara akal iya, mereka didoakan dengan kecelakaan tersebut. Tapi lihatlah hikmah pelajaran yang kita pelajari dalam bab ini, ketika Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, beliau mendoakan 3 orang yang disebutkan namanya tersebut. Tapi ingat, Nabi Rasul tidak punya kendali apapun terhadap nasib akhir dari 3 orang ini. Apa maksudnya? Di sini Allah ingin menunjukkan kebesarannya, bahwa segala ketetapan, termasuk hidayah, termasuk azab dan nikmat, itu bukan wewenangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wewenang ini adalah wewenangnya Allah Azza wa Jalla. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memastikan apakah seorang itu celaka atau tidak. Makanya ketika Nabi doa kunut mendoakan 3 nama tadi dengan kecelakaan, ditegur sama Allah. Bahkan doa beliau pun doa yang paling mulia, manusia yang paling mulia, tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah punya kehendak dan kebijaksanaannya sendiri. Itu pokok pelajaran yang keempat dalam bab ini. Orang-orang yang didoakan kecelakaan atas diri mereka karena mereka pada saat itu masih dalam kekufuran. Yang mendoakan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pokok pembahasan yang kelima dalam bab ini, bahwasanya mereka mengerjakan berbagai perkara yang tidak dikerjakan orang-orang kafir lainnya secara umum, di antaranya melukai sekitar kepala Nabi mereka. Jadi perbuatan orang-orang kafir yang didoakan kecelakaan sama Nabi ini nggak tanggung-tanggung, mereka melukai kepala Nabi, mencelakai Nabi. Dan ambisi mereka pada saat itu untuk membunuh Nabi SAW, mencincang orang Muslim yang sudah terbunuh, padahal anak paman mereka atau masih keluarga dengan mereka. Ini pokok pembahasan yang kelima dalam bab ini, bahwa mereka bukan hanya kufur kafir. Bahasanya itu kalau sekali lagi, kalau secara logika wajar, secara akal Nabi itu doakan keburukan kepada orang tadi. Kenapa? Kepala Nabi ini dilukai sama mereka. Ya jangankan kepala Nabi, jemaah, kepala kita saja kalau ditoyol-toyol sama orang gitu, diludahin sama orang, dipukul sama orang, kesenggol sama orang aja orang bisa marah, nggak terima. Ini kepalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilukai, hampir tewas.
Dan mereka betul-betul, dan orang-orang kafir ini betul-betul berambisi ingin membunuh Nabi SAW. Lihat, gimana nggak didoakan, sekali lagi secara akal ini, didoakan kecelakaan sama Nabi SAW. Gitu loh. Karena mereka ini bukan hanya sekadar kafir, tapi kelewatan batas. Bukan hanya sekadar kafir biasa, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam, melampaui batas. Apa tadi yang pertama? Mereka melukai Rasul secara langsung dalam perang Uhud. Yang kedua, di perang Uhud itu mereka mencincang tubuhnya para sahabat. Siapa di antaranya? Pamannya Nabi SAW, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dicincang-cincang, bayangkan kejam itu. Kemudian yang ketiga apa? Mereka juga menyusun berambisi membunuh Nabi Muhammad SAW dengan niat sangat serius. Lihat kelewatan batasnya. Sekali lagi, ketika ditinjau secara logika, wajar kalau Nabi doakan kecelakaan terhadap orang-orang tersebut. Ya. Sampai kerabat Nabi dari pihak keluarga, paman sendiri itu ambil bagian dalam makar kejahatan tersebut. Padahal seharusnya namanya keluarga harus saling melindungi. Bayangkan, keluarga karib kerabat dekatnya Nabi sendiri pun dari pihak keluarga beliau, sebelah ayah, itu pun ikut rencana jahat ingin menghabisi Nabi dan kaum muslimin pada saat itu. Tapi lihatlah ketika Allah turunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran 128, yang ini juga kita bahas, Allah katakan, wahai Muhammad, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Artinya Allah ingin memberikan pelajaran bahwa meskipun sudah sebegitu kejamnya mereka ini, kejam sekali, tapi tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan apakah mereka dikasih hidayah ataukah dibiarkan ataukah akan dibinasakan atau dihancurkan. Ya. Apa hikmahnya bagi kita, terutama kita yang hidup di masa ini yang jauh dari masa Nabi SAW? Ini pelajaran yang sangat dalam perlu kita renungkan. Bahwa yang pertama, kita tak akan pernah bisa seenaknya menilai akhir hidup seseorang. Ini camkan. Kita tidak akan pernah bisa seenaknya menilai akhir hidup dari seseorang, walaupun kelakuannya seburuk yang disebutkan dalam poin yang kelima ini. Membunuh Nabi, mencelakai Nabi, berambisi sangat serius ingin membunuh Nabi, mencincang-cincang tubuh sahabat Nabi sampai terbelah-belah, karib kerabat pula orang terdekat gitu. Maka hikmah besar yang bisa kita petik bahwa kita itu tidak akan pernah bisa menilai atau seenaknya menilai akhir hidup seseorang, walaupun seburuk apapun kelakuannya. Pada saat ini yang kita lihat. Kemudian juga bahwa hikmah dari poin yang kelima ini, bahwa kita tak akan pernah bisa merasa lebih berhak atas rahmat Allah daripada orang lain. Karena sebagaimana hidayah itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa merasa lebih berhak atas rahmat Allah. Allah ingin kasih rahmat kepada fulan, kepada fulana. Tidak bisa kita mengatur-ngatur gitu. Makanya bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak bisa memastikan nasib seseorang. Apalagi kita ini yang bukan siapa-siapa. Maka sekali lagi, ini pelajaran penting dari poin kelima tersebut. Ketika orang-orang 4 dan 5 bahwa orang-orang yang didoakan kecelakaan sama Nabi dalam kunut beliau, memang mereka kafir, nggak dipungkiri. Mereka orang-orang yang belum beriman. Tapi ingat, itu pun ditegur sama Allah bahwa Nabi tidak punya kuasa terhadap orang-orang tersebut. Kuasa apa? Kuasa untuk bagaimana nasib mereka nanti. Karena kita tahu kelak orang-orang yang didoakan ini rupanya masuk ke dalam agama Islam dan baik keislamannya dan wafat dalam keislamannya tersebut. Ya. Dan lihatlah kafirnya mereka ini nggak main-main. Kafirnya sudah harbi, perang, bunuh Nabi, ekstrim, melukai Nabi, mencincang tubuh kaum muslimin. Tapi sekali lagi Nabi tidak pernah bisa memastikan nasib akhir dari orang-orang tersebut. Rupanya masuk Islam. Ya, ini pelajaran akidah yang sangat dalam. Bagaimana kita semua harus kembali kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk, seberapapun makhluk itu dekatnya dengan Allah.
Karena Allah yang akan menentukan segalanya. Kemudian di pokok pembahasan pelajaran yang ke-6 dalam bab ini adalah Allah menurunkan ayat kepada beliau Nabi kita SAW, tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad dalam urusan mereka. Pokok pembahasan yang ke-6 dalam bab ini adalah berkaitan tentang Allah menurunkan ayat kepada beliau Nabi SAW, wahai Muhammad, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dari urusan-urusan mereka tadi. Ini kembali menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa Allah lah yang pegang kendali, bukan Nabi. Ya, Allah lah yang pegang kendali, bukan Nabi, bukan Rasul. Dan itu kutipan dari surah Ali Imran ayat 128, wahai Muhammad, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Meskipun Nabi SAW memiliki alasan kuat untuk mendoakan kecelakaan atas orang-orang kafir yang menyakiti beliau. Perhatikan permasalahan atau duduk masalahnya. Nabi punya hak sebagaimana kita. Orang kalau ada yang zolimi kita, orang jahat sama kita, dia hutang sama kita nggak bayar-bayar misalnya, kita tagih, rupanya dia lebih galak daripada kita misalnya. Kalau ditanya, Ustaz boleh nggak kita doakan celaka sama dia? Pada asalnya nggak masalah, Anda dizolimi. Doa orang yang dizolimi, kata Nabi SAW, mustajab. Tapi masalahnya, kalau Anda misalnya sampai doakan, ya Allah semoga dia su'ul khotimah katanya. Nah, memang Anda posisinya mustajab doanya dizolimi. Cuman kalau doakan orang su'ul khotimah, apakah Anda yakin akhir hidup orang itu akan su'ul khotimah? Gitu loh. Apakah tidak bisa dimanfaatkan momen mustajab ini untuk berdoa yang lainnya? Gitu loh. Doa agar bisa naik haji kah misalnya? Doa agar mati kita nih husnul khotimah kah? Apa untungnya kalau kita orang itu matinya su'ul khotimah? Coba apa untungnya gitu loh. Coba dipikir. Kan nggak ada. Nah makanya di sini pun dalam masalah yang kita bahas, dalam Ali Imran 128, dalam momen Nabi disakiti oleh orang-orang kafir. Ingat, orang kafir nyakitin Nabi, nyakitinnya nggak main-main. Gigi seri patah, muka berdarah-darah, mau dibunuh. Kalau kita belum sampai tahap itu, maka perlu mengambil pelajaran penting dari sini. Meskipun Nabi itu punya alasan kuat untuk mendoakan kecelakaan terhadap orang-orang tersebut yang menyakiti beliau, rupanya tetap saja Allah menegaskan bahwa semua keputusan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua keputusan itu ada di tangan Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak diberikan kuasa untuk menentukan nasib seseorang. Ingat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak diberikan kuasa untuk menentukan nasib seseorang, apalagi kita. Ini perlu kita camkan. Apalagi kita. Dan ini betul-betul menjadi pelajaran penting dalam akidah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa atas hidayah, begitu pula nikmat dan azab tersebut. Kemudian di pokok yang ketujuh dalam pembahasan bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah menerima taubat mereka atau Allah mengazab mereka. Allah berfirman, Allah menerima taubat mereka atau Allah mengazab mereka. Artinya Dia Allah yang menerima taubat mereka orang-orang kafir tadi, lalu orang kafir tadi beriman. Ini pokok pembahasan yang ketujuh. Tentang Allah bisa saja menerima taubat mereka kalau mereka bertaubat. Dan ini menandakan bahwa siapapun, meskipun dulunya sangat keras menentang Islam, menentang dakwah Rasul SAW, bisa saja Allah beri hidayah dan mereka taubat, mereka hijrah. Dan contoh yang paling nyata dalam permasalahan ini adalah sahabat yang mulia Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum masuk Islam,
Beliau adalah sosok yang sangat memusuhi Islam. Dan yang seperti ini banyak sampai hari ini jamaah. Ada orang membenci dakwah tauhid. Ada orang membenci dakwah kepada sunnah atau petunjuk Nabi SAW. Sangat dimusuhi. Dan mungkin jadi dari bagian yang dulu buat makar di sini dan di sana. Tapi setelah Allah berikan hidayah, jadilah mereka pembela tauhid, pembela petunjuk Nabi. Dan begitu pula Umar bin Khattab ketika Allah berikan hidayah, beliau menjadi pembela agama ini yang sangat luar biasa hingga menjadi khalifah yang kedua. Maka poin pentingnya, jangan pernah merasa kita bisa menentukan siapa sekali lagi yang dapat hidayah ataukah tidak. Itu hak murni Allah. Dan Allah bisa mengangkat siapa saja dan Allah bisa menghinakan siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Maka hati-hati. Hati-hati dan senantiasa minta kepada Allah keistiqomahan ketika hidayah itu sudah kita gapai. Kemudian pokok yang ke-8 dalam bab ini adalah pelajaran penting tentang kunut pada saat bencana. Kunut pada saat bencana. Nah, kunut pada saat musibah, kapan dan bagaimanakah permasalahan ini? Dan ini masuk dalam permasalahan fikih kata para ulama. Fikih yang penting. Kunut yang dikenal dengan namanya kunut nazilah. Doa khusus yang terjadi ketika bencana atau musibah besar. Kunut ini dibaca di solat wajib ketika umat Islam sedang ditimpa bencana, ditimpa penindasan atau musuh menyerang. Dan dalam rentetan bab ini kita membahas Nabi di saat perang Uhud. Ya. Dalilnya adalah hadis sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi ingat ada ketentuan-ketentuan penting dalam permasalahan ini yang perlu dipahami, bahwa kunut untuk wabah itu tidak disyariatkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak ada kunut khusus untuk wabah. Seperti di masa dahulu taun, penyakit taun, ya. Kenapa? Yang pertama sebab karena tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi SAW atau para sahabat membaca kunut nazilah ketika ada wabah. Kemudian yang kedua, bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika taun terjadi, ya, di masa kepemimpinan Umar itu tidak beliau menganjurkan untuk kunut nazilah. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa permasalahan kunut ini nazilah ini bukan untuk wabah, karena meninggal karena wabah, orang meninggal ketika wabah tersebar, seperti kita kemarin Covid, itu dianggap mati syahid. Makanya disinilah para ulama berkesimpulan tidak dianjurkan, tidak diperlukan kunut nazilah. Tidak perlu minta untuk disingkirkan. Karena kunut nazilah tadi sebagaimana di awal kita sebutkan, para ulama menjelaskan dibaca di sholat wajib ketika ditimpa bencana, penindasan atau musuh menyerang. Nah, mungkin nanti akan menjadi pembahasan detailnya, wabah apakah bencana ataukah bukan. Ya secara umumnya memang bencana, cuman nggak masuk ke dalam anjuran untuk disyariatkannya kunut nazilah tersebut. Jadi bukan otomatis semua musibah langsung kunut gitu ya. Lihat dulu asal muasal musibahnya. Beras dioplos gitu ya. BBM dioplos, musibah apa enggak? Musibah. Lah masa iya senegara langsung apa? Kunut nazilah itu bukan masuk ke dalam kategori pembahasannya. Ya, kalau datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, gempa, banjir, hujan, gerhana gitu ya. Itu termasuk ada perintah secara khususnya dalam syariat. Gerhana ada salat gerhana, ada khutbahnya juga. Dan kalau kekeringan gak hujan-hujan, ada salat istisqa dan juga ada khutbahnya juga dan seterusnya. Nah, dalam masalah bab ini, ketika Nabi SAW kunut nazilah itu disyariatkan karena apa? Karena ada tekanan bencana diserang musuh. Nah, ketika bencana musibah itu datang dari pihak luar, penindasan, penjajahan, peperangan, serangan musuh, maka kunut nazilah disyariatkan. Kunut nazilah disyariatkan, artinya boleh dilaksanakan. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang mendoakan umat Islam ketika mereka tertimpa musibah dari luar.
Ya. Nah, sekarang pembahasan secara fikihnya, siapakah yang baca kunut nazilah? Siapakah yang berhak membaca kunut ini? Ya, apakah hanya imam besar negara, imam masjid besar, masjid raya itu misalnya, atau imam masjid kampung, masjid biasa, dan seterusnya, atau semua orang? Ada 3 pendapat ulama disebutkan. Yang pertama adalah hanya imam tertinggi atau pemimpin negara. Ini kategori yang pertama. Hanya imam tertinggi atau pemimpin negara. Ya, entah itu bisa levelnya menteri agama, atau yang sekelas, selevel, atau yang di bawahnya. Yang kedua, level setiap imam masjid yang ditetapkan. Gitu loh. Ini yang berhak membaca kunut nazilah tadi ketika ada bencana yang masuk kategori dalam syariat. Kemudian yang ketiga, setiap muslim yang sholat sendiri-sendiri. Gitu. Dia juga diperbolehkan atau dianjurkan. Tapi pendapat yang paling kuat, yang paling sesuai dengan petunjuk sunnah adalah yang ketiga, yaitu siapapun boleh baca kunut nazilah ketika saat bencana. Ya, karena ini sebagaimana umumnya perintah Nabi SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka siapapun yang sedang sholat, entah sholat yang berjamaah ataupun sholat sendiri, boleh dianjurkan baginya kunut nazilah sesuai dengan keadaan kondisi yang sudah masuk di sana, dianjurkan untuk dia membaca dari kunut tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-9 dari bab ini atau pokok pembahasan dalam bab ini yaitu berkaitan dengan menyebutkan nama orang-orang yang didoakan kecelakaan beserta nama bapak-bapak mereka, bin-binnya. Jadi pokok pembahasan dalam bab ini yang ke-9 adalah ketika Nabi menyebutkan nama orang-orang kafir dalam doa kunutnya secara jelas, secara spesifik. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham disebutkan. Gitu loh. Disebutkan secara terperinci. Beliau sebutkan lengkap. Sak bin-binnya disebutkan sama Nabi. Ya. Dan ini bukan tanpa alasan. Jadi maksudnya apakah ini artinya menyebut nama orang dalam doa seperti ini disyariatkan? Nah begitulah para ulama menjelaskan. Apakah dibolehkan? Pada dasarnya boleh. Apalagi jika ada kemaslahatan di balik penyebutan tersebut. Misalnya untuk memperjelas siapa yang dimaksudkan. Karena nama Sofwan itu banyak. Zaman dulu sampai zaman sekarang. Nama Suhail juga banyak. Dari dulu sampai sekarang apalagi di Timur Tengah. Dan nama Al-Haris juga banyak di zaman dulu sampai zaman hari ini. Makanya disebutkan Sofwan mana? Sofwan bin Umayyah. Suhail mana? Suhail bin Amr. Al-Haris mana? Al-Haris bin Hisham gitu. Ya. Jadi hukumnya boleh menyebutkan atau mendoakan dengan menyebutkan apa bapak mereka, artinya di binnya siapa gitu loh. Ya. Lebih-lebih lagi dalam masalah yang dibahas dalam bab ini bagi mereka yang terang-terangan membahayakan Islam dan kaum muslimin. Ya. Apalagi mereka yang terang-terangan membahayakan Islam dan kaum muslimin. Jadi hukum asalnya boleh, diperbolehkan. Kemudian di poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke-10 adalah melaknat orang-orang tertentu dalam doa kunut nazilah tersebut. Permasalahan menyebut nama mereka dalam doa kunut tersebut bagaimana? Ya. Dan sebagian kaum muslimin itu bimbang atau khawatir ketika dalam doa itu, apakah boleh dalam doa itu, terutama dalam sholat, itu menyebutkan perkataan-perkataan manusia, apalagi disebutkan nama-nama secara terperinci tadi, apakah ini boleh ataukah tidak gitu loh, boleh ataukah tidak. Karena doa memang doanya kepada Allah dan ini statusnya di dalam sholat, dan menyebut nama orang secara terperinci di situ, maka para ulama katakan ini tidak termasuk dalam percakapan duniawi, karena ini bentuknya doa permohonan tapi disebutkan perinci namanya, disebutkan perinci namanya. Ya, karena ini bukan masuk dalam ranah ngobrol atau berbicara sebagaimana umumnya berbicara. Ya. Nah, para ulama di sini memberikan perincian pembahasan berkaitan dengan
masalah melaknat secara spesifik di dalam doa. Karena ada larangan dalam masalah ini, ya ketika yang dilarang adalah melaknat orang kafir secara spesifik dalam doa. Karena dalam bab ini kita bahas juga ketika Nabi sebutkan 3 nama tersebut yang akhirnya ditegur oleh Allah, yang 3 orang ini akhirnya masuk Islam dan wafat dalam keislamannya tadi. Jadi dari pembahasan kita ini, terkhusus dari doa kunut Nabi mendoakan kecelakaan dari 3 orang tersebut, ada larangan melaknat orang kafir secara spesifik di dalam doa. Ya, secara spesifik sebutkan nama dan bin ayahnya gitu loh. Tadi kan kita sebutkan, kalau doakan orang namanya, gitu ya, boleh, nggak masalah. Pakai binnya lagi juga nggak apa-apa. Nah sekarang masuk pembahasannya, bagaimana kalau doakan laknat? Tadi kan kalau misalnya doanya secara umum, doakan boleh nggak? Boleh. Sebut nama boleh, binnya boleh, boleh, bintinya boleh, boleh. Terus kalau doanya laknat, secara spesifik, boleh apa enggak? Nah ini kata para ulama, tidak dibolehkan secara mutlak. Tapi kalau doakannya keburukan secara umum, tanpa disebutkan spesifik nama, ini masih diperbolehkan. Ya Allah hancurkanlah orang-orang Yahudi, makar-makar mereka nggak masalah. Ya Allah bebaskanlah orang-orang kaum muslimin dari makarnya, kejahatannya orang-orang Yahudi. Umum, gitu loh. Ini umum, ini yang diperbolehkan. Jadi kalau masuk koridornya umum diperbolehkan. Tapi kalau spesifik ini dilarang oleh para ulama. Ya, ini dilarang oleh para ulama. Sebagaimana Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam saat orang kafir Quraisy menganiaya kaum muslimin, Nabi SAW berdoa secara umum keburukan untuk kaum Quraisy. Nabi nggak sebut secara perinci dari nama tersebut. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW mendoakan hal tersebut. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk murni membinasakan mereka dari orang-orang kafir tadi, karena punya tujuan besar yakni berupa agar mereka itu sadar, taubat, kembali kepada jalan yang benar. Karena bisa jadi itu di antara metode Allah memberikan teguran dan mereka akhirnya bertaubat kembali kepada jalan Allah. Kemudian permasalahan pentingnya dalam berkaitan terkait hal ini adalah apakah boleh mendoakan kebinasaan total secara total kepada semua orang kafir. Nah, masalah ini perlu hati-hati kata para ulama. Sebagian ulama menyebutkan bahwa doa seperti ini adalah masalah yang masih terbuka. Artinya tidak mutlak, tidak dilarang, tapi juga tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sering dijadikan dalil, ada sebuah riwayat dari sahabat Khubayb bin Adi, sahabat Nabi yang pernah berdoa, ya Allah, kurangilah jumlah orang kafir Quraisy tersebut, jangan sisakan satupun. Ya. Kalau nggak bisa satupun, ya akhirnya selesai mereka. Dibinasakan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin permasalahan seperti ini memang perlu hati-hati, perlu bagaimana memahami doa itu terjadi dalam konteks tertentu dari sahabat Khubayb bin Adi tadi. Ya, ditujukan kepada kelompok tertentu, bukan seluruh orang kafir yang ada di dunia. Dan ada sebab-sebab khusus seperti orang kafir itu misalnya berkhianat, membantai. Nah, ini lain urusannya. Ini lain doanya juga, gitu loh. Ya, jadi tidak serta-merta kita meniru sebuah riwayat doa akhirnya dipukul sama rata kepada semua orang kafir misalnya. Ini tidak benar caranya seperti itu. Karena ada juga riwayat lain jemaah. Doa khusus untuk orang kafir tertentu, contohnya ketika Rasulullah berdoa secara khusus untuk anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah. Ya, karena Utbah ini juga jahat kepada Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya apa? Didoakan secara khusus sama Nabi dan dikabulkan sama Allah. Doanya Nabi dalam riwayat mengatakan, ya Allah, buatlah Utbah itu dimakan kepalanya sama binatang buas. Dan betul, akhirnya Utbah itu dimakan sama singa kepalanya. Copot kepalanya doang dimakan. Utbah bin Abu Lahab, anaknya Abu Lahab. Bapaknya celaka, anaknya juga celaka. Ya doanya dikabulkan sama Allah, Nabi kita SAW. Ya ini khusus, memang
perlakuan Utbah itu buruk sekali. Tapi ingat, doa ini tidak bisa mengeneralisir kepada semua orang kafir. Akhirnya didoakan demikian. Tidak bisa demikian. Jadi sekali lagi, menyebut nama orang kafir tertentu dalam doa itu pada asalnya nggak masalah, boleh. Jika ada kemaslahatan. Doa dalam sholat menyebut nama orang juga nggak masalah. Ini bukan termasuk hal yang dilarang. Yang dilarang adalah melaknat orang kafir secara spesifik dalam doa. Ya. Karena mendoakan keburukan secara umum untuk orang kafir ini yang boleh. Selama tujuannya untuk menjaga umat. Tapi kalau mendoakan kebinasaan total kepada semua orang kafir misalnya, ini masalah yang tidak mutlak diperbolehkan. Butuh hati-hati dan butuh ilmu dalam masalah tersebut. Ya, itu poin penting yang perlu kita pahami dengan sesama dari poin yang ke-9. Poin yang ke-10 yaitu berkaitan melaknat orang-orang tertentu dalam kunut. Ya, apakah boleh melaknat orang-orang tertentu dalam kunut? Penulis di sini menyebutkan sebuah perkara yang cukup menarik, bahkan bagi sebagian pihak agak membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena kalau beliau maksudnya sekedar mencatat kejadian bahwa ini pernah terjadi di masa Rasulullah tersebut, atau kalau maksudnya beliau melaknat secara spesifik dalam doa kunut. Jadi ada perinciannya, perlu dibahas lebih mendalam. Dan singkatnya poin yang ke-11 dalam pokok pembahasan bab ini adalah kisah Rasulullah SAW pada saat turun ayat dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memperingatkan karib kerabatnya yang terdekat. Dan poin yang ke-12 dalam bab ini, pokok pembahasannya adalah keseriusan Nabi SAW dalam melaksanakan perkara ini, yaitu perintah Allah tersebut untuk memperingatkan keluarga, dan beliau melakukan sesuatu yang disebabkan beliau anggap sebagai, atau beliau dianggap sebagai orang gila. Begitu pula jika orang muslim melakukannya pada zaman sekarang. Ya, yang mana pada saat itu Nabi diperintahkan Allah, dakwahkan karib kerabat, dakwahkan keluarga terdekat. Nah, ketika Nabi langsung melaksanakan perintah Allah itu, malah dituduh gila sama keluarganya sendiri. Ya. Nabi dituduh gila sama keluarganya sendiri, nggak waras sama keluarganya sendiri. Gara-gara apa? Mengajak hanya menyembah kepada Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu. Dan poin yang ke-13 atau yang terakhir dalam bab ini berkaitan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada karib kerabatnya yang jauh dan yang dekat, saya tidak punya kuasa terhadap engkau sedikit pun di hadapan Allah, sampai beliau bersabda, wahai Fatimah putriku, aku tidak punya kuasa terhadap dirimu di hadapan Allah. Ya, maka di sini kata penulis, jika beliau sebagai pemimpin Rasul menyatakan secara terus terang bahwa beliau tidak punya kuasa sedikit pun terhadap putrinya sendiri, sementara semua manusia percaya bahwa beliau tidak mengucapkan kecuali yang benar, kemudian dia melihat orang-orang tertentu pada saat ini, maka tampak jelas bagaimana tauhid telah ditinggalkan dan agama ini menjadi asing. Jadi poin pentingnya bagaimana ketika Rasul tidak kuasa memberi manfaat atau menolak mudarat, dan ini pelajaran tauhid yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin pada saat ini. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini secara singkatnya dari pokok-pokok pembahasan dalam bab tersebut, dan insyaallah taala setelahnya kita akan masuk kepada bab setelahnya, bab dari firman Allah surah Saba ayat ke-23. Semoga Allah mudahkan. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.